Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Perancangan aplikasi berbasis website edukasi dan pengelolaan pertanian biofarmaka menggunakan metode FAST, yaitu Framework for the Application System Thinking. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Ferdinand dengan NIM akhir 58. Saya Dimas Surya dengan NIM akhir 61. Saya Sela Radisi dengan NIM akhir 60. Saya Saila Fauza dengan NIM akhir 56. Saya Ahmad Yusuf Badil dengan NIM akhir 50. Saya Tari Rautar dengan NIM akhir 83. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk identitas artikel, yang pertama ada judul Perancangan aplikasi berbasis website untuk edukasi dan pengelolaan pertanian biofarmaka menggunakan metode FAST, yaitu Framework for the Application System Thinking. Kemudian penulis oleh Dandan Hamdani dan Bayu Rima Aditya, sumber dari Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer. Volume 12, nomor 3, Juni 2025. Topik utama yaitu pengembangan platform edukasi pertanian greenhouse atau Pocket Farm. Selanjutnya adalah ringkasan artikel. Artikel ini membahas pengembangan website Pocket Farm yang dirancang untuk mengatasi rendahnya pemahaman petani di Desa Putra Jawa, Garut mengenai teknologi greenhouse. Website ini berfungsi sebagai media edukasi praktik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya tanaman biofarmaka atau tanaman obat. Penelitian ini menggunakan metode FAST untuk memastikan pengembangan sistem berjalan terstruktur mulai dari definisi lingkup hingga implementasi. Selanjutnya ada analisis metodologi dan desain, atau bisa dibilang perspektifi desain web. Yang pertama ada metode FAST, sebuah penggunaan kerangka kerja yang sangat relevan dalam desain web karena membagi proses menjadi fase yang jelas: lingkup, analisis, desain, hingga integrasi. Hal ini membantu meminimalisir kesalahan kebutuhan pengguna di awal proyek. Yang kedua ada analisis pieces. Peneliti melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem yang ada melalui aspek performance, information, economy, control, efisiensi, dan service. Dalam desain web, tahap ini krusial untuk menentukan fitur apa saja yang menjadi prioritas seperti fitur edukasi dan riwayat hasil tani. User Acceptance Testing atau UAT. Pengujian dilakukan terhadap aspek navigasi, interaksi, dan fungsionalitas. Skor di atas 80% menunjukkan bahwa desain antarmuka atau interface dan pengalaman pengguna user experience sudah memenuhi standar kebutuhan target audience, yaitu petani dan penyuluh. Selanjutnya, fitur utama website. 1. Edukasi dan artikel. Menyediakan modul teknik penanaman dan perawatan secara digital. 2. Manajemen hasil tani. Fitur pencatatan riwayat panen untuk memudahkan pengelolaan data. 3. Fitur bantuan. Ruang konsultasi bagi pengguna yang membutuhkan panduan teknik tambahan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan pertama yaitu pendekatan pengembangan yang sangat terstruktur dengan metode FAST. Yang kedua, solusi yang ditawarkan sangat aplikatif untuk masalah spesifik di daerah tertentu. Yang ketiga, pengujian UAT memberikan validasi data yang kuat bahwa sistem dapat diterima oleh pengguna. Oke, kekurangan yang pertama, artikel belum memaparkan secara detail mengenai arsitektur teknologi, misalnya stack pemrograman atau database yang digunakan, secara mendalam di bagian abstrak atau pendahuluan. Kekurangan yang kedua, fokus pada website berbasis desktop atau browser memungkin perlu diuji lebih lanjut efektivitasnya jika diakses melalui perangkat seluler atau responsivitas meningkat. Target penggunanya adalah petani di lapangan.
Baik, kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis web yang tidak hanya mengutamakan fungsi, tetapi juga nilai edukasi. Bagi mahasiswa desain web, artikel ini menjadi referensi yang baik dalam menerapkan metode sistematis, yaitu FAST, untuk menghasilkan produk digital yang relevan dengan kebutuhan pengguna nyata. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.